Selamat malam Bang Wijaya. Selamat malam Bang. Brunei. Malam. Kenapa? Apa? Sesuai Tumben. nama ya. Pejantan Apa itu? tangguh. Keras Kan banget. nggak mungkin pejantan petenteng. Gimana nih kabarnya? Kebetulan nih Be. Gak apa-apa ya gue panggil Babe aja ya. Janganlah. Ya, maunya Adik dipanggil lah. apa? Adik aja lah. Gua kan masih kecil. Malu sama kepala lu nih. Oh iya ya. Dari sini udah kelihatan ya. Iya. Kayak juga. Ya, Itu ini- tandanya pinter itu. Iya. Mikirin gaji karyawan ini nih. Gara-gara mikirin gaji karyawan ini. Makanya gue naikin lo. Kebetulan kita lagi ngomong bisnis nih ya kan. Mungkin lo bisa Oke. kasih masukan. Halo Kana. Mungkin lo bisa kasih Iya. hal-hal positif gitu. Ya, yang mana lo pengen Apa itu? bebas lo yang mana pengen sharing tentang buka usaha tuh prinsip dasarnya apa gitu boleh. Usaha lo apa Oh, iya. sekarang gitu. Yang penting sih berani aja. Berani mencoba. Berani mencoba, punya ide, udah langsung jalanin. Itu aja sih. Soalnya gini kadang-kadang langkah kita itu ya terhentinya karena kita ragu-ragu biasanya. Padahal aku yakin loh, anak-anak muda zaman sekarang itu ya, kalau kita lihat omongan mereka itu pinter. Cuma buat melangkah gitu yang mereka ragu. Takutnya pasti nanti mikirnya, gua ngeluarin modal nih buat usaha. Apakah modal gua bisa balik? Pasti mikirnya gitu. Apakah ada keuntungannya? Yang sebenarnya ya nama usaha itu ya kalau kita nggak jalanin kita nggak tahu, nggak bisa dilamar-ramal, main tebak-tebakan nggak bisa. Lu awal usaha bukan dari duit yang ada banget kan? Bagaimana? Berarti pinjem. Pinjam. Awalnya untuk modal pertama tuh pinjem atau gimana? Nggak ada, nol. Iya, maksudnya untuk memulai itu bener-bener nol atau pinjem atau gimana? Gak ada pinjam kecuali waktu itu aku udah punya kios ya. Punya kios. Jadi kios itu ya kita manfaatin. Kios itu kita manfaatin. Itu awal kita, kalau aku pribadi ya, Sinik mungkin tahu ya, Sinik ya. Aku itu usahanya di bidang kuliner. Tapi kalau disuruh masak mungkin jauh sama kalian, mungkin sama Nick jauh, mungkin lebih pintar masak Sinik lagi. Iya, orang mau kuliner tapi dia nggak bisa masak teman-teman. Nggak bisa masak sama sekali, nggak bisa masak. Cuma di kalau aku buat teman-teman ya, buat teman-teman semua ya. Makanya kalau kalian masih bujang, mungkin banyak lika-likunya lah. Tapi kalau kalian udah berkeluarga, nah ini kalian harus klop suami istri. Nah kalau kayak istri gua ini kan memang dia pintar masak. Nah kalau gua lebih paham masalah manajemennya. Iya, dia nih cowok-cowok ini ngatur keuangannya bagus dia. Nah itu aja sih. Terus aku asal istriku nanya, ayah kita buka ini, ayo. Saya langsung ayo aja. Masalah nanti untung ruginya mah belakangan. Yang penting kita mencoba. Gitu. Yang penting kita jalanin, ngelangkah aja. Nggak usah ragu-ragu. Ya sama kayak waktu usaha kita awal-awal ya, mungkin teman-teman mungkin kaget ya. Kita pertama itu bisnisnya di warteg. Di warteg itu bisa dibilang kita dengan modal ya awal-awal dagang kita siapin bahan baku
setiap hari itu kan kalau makanan itu kan wajib habis ya, kalau nggak habis ya basi, buang. Nah itu setiap hari itu minimal itu kita anggaplah modal 500 ribu lah. Nah rupanya nggak tercapai targetnya, jangankan 500, separuhnya aja nggak laku. Itu awal-awal ya. Awal-awal sampai kita bilang 3 bulan. Anggap gini lah, modal 500, pemasukan 200 nih ya. Berarti nombok berapa nih? 300. 300. Dikali 3 bulan berapa nih? 900. 3 bulan. 3 bulan. Sehari kan 300 tuh nomboknya. Ya 900. Oh 3 bulan. 3 bulan. Iya. 2 juta. Iya. Sehari 300 ribu. Kalau per Sebulan kalau 9 ke juta. 9 juta, 27 juta. 27 juta. Mungkin kalau anak muda udah gua angkat bendera lah mungkin. Bener nggak? Pasti langsung down kan? Iya. Iya kalau kita lihat kalau orang nggak ada mental di usaha ya pasti langsung down. Mending Berapa tahun waktu mending gua Hah? Berapa tahun proses susah-susahnya gitu? Dia bisa dibilang terus tahun nih. Kurang lebih 8 bulan lah. Ya, kita anggaplah setahun lah ya. Ya kan aku sama Nika pernah cerita juga, aku omset 50.000, bener nggak? Iya. Ya kan pernah cerita kan 50.000 awal-awal, wah nangis, pokoknya nangis. Pokoknya Kalau kita kalau nggak kuat. istrinya cerita waktu itu teman-teman kayak mereka sampai jual apa ya waktu itu kalau nggak salah. Iya bener. Jual Aset, pokoknya aset. Apa aja. Sayur gitu loh, kayak ada sayur-sayur sisa gitu buat Iya. makan katanya dijual Bener. gitu. Suami istri. Bener, awal kita usaha seperti itu. Cuma aku, nah satu lagi yang aku ingat ya, yang satu, aku di saat aku seperti itu ya, kondisi dagang aku seperti itu. Mungkin teman-teman percaya nggak percaya ya, satu, orang tuaku sampai kasihan ya, saking kasihannya ya, nelpon mau dibantu modal usaha. Nah, sampai itu orang tua nanya perlu berapa modal. Di situ aku nggak mau, malah nolak. Aku nolak. Cuma aku minta satu doang. Mau percaya nggak percaya? Jadi orang tua aku ini jauh di Pulau Sumatera, aku di Jakarta. Nah, kalau dekat kan enak, kalau dekat enak ya. Kita bisa langsung berkeluh kesah gitu ya. Ini kan posisi jauh. Nah, orang tua memang mau bantu karena dilihat ya, orang tua manapun pasti kalau lihat anaknya terpuruk pasti tetap nolong lah ya. Walaupun kita bilang nggak materi, paling nggak ya apa yang bisa dibantu lah. Cuma waktu itu aku cuma minta satu doang sama ibuku. Aku nggak butuh modal. Aku cuma minta setiap malam didoain aja. Cuma minta doa beliau aja. Iya. Nah itu, mau percaya nggak percaya teman-teman, doa seorang ibu itu luar biasa, luar biasa. Lokasi di mana sih Bang sekarang? Lokasi usaha? Di Jakarta Timur, Di daerah mana Jakarta Timur? Keramat Jati. Keramat Jati. Iya. Masih bentuk warteg atau udah berkembang? Ya aku ada warteg, ada padang. Alhamdulillah lah senang ya teman-teman ya. Aku sekarang ada warteg, ada padang, ada ayam bakar. Udah berapa cabang gue? Boleh di spill. Nanti cek aja lah di Google ya, ayam bakar Mamaki itu ada berapa puluh cabang, hampir 100 lah, masih di bawah 100 sedikit lah. Nggak mau sombong ya. Iya. Ya alhamdulillah udah beranak pinak Jabodetabek sampai Bandung lah. Jadi kalau Itu sistemnya franchise atau gimana? Iya benar, franchise. Franchise ya.
franchise itu dari inilah dihitung aja 100 nih, 100 tempat ya, 100 tempat. Yang punya abang sendiri berapa? Ya kalau kita punya sendiri ada 4. Sisanya franchise semua. franchise. Berarti franchise itu kan berarti semua apa ya, semua bahan, semua apa yang nyiapin dari abang kan? Nah kalau kita untuk bahan, Apa cuma nama? Apa cuma nama? iya, satu nama, kedua manajemen. Ya, jadi kenapa kita nggak jual putus? Kenapa kita nggak jual putus? Karena nama ini kan sangat penting ya. Kalau kita jual putus, kita nggak ngawasin, nggak kontrol. Ya kalau yang di bawah kita nanti ada apa-apa, ada kejadian apa-apa, ya nama kita jelek. Makanya aku nggak pernah mau jual putus. Salah. Aku tetap harus mau ngawasin sama ngontrol. Oh, Lin, oke. Lin. Berarti franchise-nya cuma nama dan manajemen ya. Kalau untuk bahan-bahan disediakan per cabang sendiri gitu ya. Iya, bisa sih kita sediain. Cuma kan makan waktu ya. Dulu kita pernah coba, Bang Wijaya. Kita pernah coba untuk bahan-bahannya ya. Cuma ya itu kendala di waktu. Kalau boleh tahu range untuk franchise-nya berapa bang? Kalau range-nya itu dari 30 sampai 200. 30 sampai 200 juta. Apa sih mas? Yang bikin beda apa? Kalau range-nya bisa Ya. terpaut jauh, selisih jauh gitu. Nah itu tergantung lokasi, tempat, sama renovasinya. Oh, Misalkan berarti tempat juga misalkan- udah disediakan. Ya tempat bisa kita sediain. Bisa. Malam nggak malam? Oh berarti range dari 30 ke 300 tuh termasuk tempat ya gitu loh. Iya, benar. Tapi lokasi menentukan nggak bang? Jadi gini, gue mau bikin, misalnya gue bikin di Jakarta Selatan, di Kemang misalnya. Terus abangnya kayak jangan di Kemang deh, di sini aja gitu. Itu seperti itu juga nggak? Oh enggak. Atau bebas saja gitu? Enggak, tergantung request dari investor. Oh gitu. Waalaikumsalam nggak gitu? Sekalian. Iya. Misalkan kalau yang mau jadi mitra kita, dia maunya di daerah sini, ya udah kita ikutin dia. Oke. Bisa. Terus kalau dia pilihan kan ada dua nih, cari sendiri atau kita yang cariin kan. Iya. Intinya masih radius itu kan. Iya. Nah, ya udah tinggal dua pilihan aja, cari sendiri boleh, kita cariin dua. Maksudnya radius aman ya, jangan terlalu mepet dengan cabang lainnya gitu ya. Enggak, tapi kita memang ada syaratnya. Kalau untuk cabang lain itu minimal 2 kilo. Move on ke Health 2 kilo. Uji klinik. Iya. 100% bebas kebebasan, melindungi kulit. Ya, jadi misalkan di Kemang udah ada nih. Ayo. Nah, terus ada yang minta di Kemang, ya nggak bisa. Iya, berarti kan ada syaratnya itu. Syarat radius. Oke. Hebat. Di Kemang itu ada kita itu si artis Indosiar nih. Hello Willow. How are you Willow? Yang buka juga bang, yang franchise juga. Iya. Halo. Ayolah kalian kapan mau warteg, mau ayam bakar, ayo. Ini warteg. Aku di Semarang ya bang. Jadi ayamnya itu lo ambil sendiri ke franchise-nya atau mereka yang beli sendiri? Nah, Beli sendiri. Kayak bahan baku itu biar cepat, mending kalian langganan sendiri. Karena kan sekarang ada pasar, pasti kan di dekat-dekat outlet kita kan ada pasar tradisional nih. Ya udah lebih bagus di situ, cepat. Tapi semuanya kayak Gojek, Shopee, apa-apa gitu lo yang ngatur atau dia sendiri yang? Ya kita yang atur, itu di bawah kita. Untuk offline, online-nya di bawah kita semua. Jadi sebenarnya gini loh. Usaha kalau memang satu cabang ya, orang kurang percaya kadang-kadang, kurang yakin. Usaha itu memang dia
gimana cara ya, banyak cabang, bisa dikenal di mana-mana, dan otomatis dengan sendirinya namanya ikut naik. Dulu aku berpikir gini, Bang Wijaya. Oke, aku misalkan keras kepala ya, aku nggak mau jual nama ya, jadi aku kerjain sendiri. Misalkan aku ada modal, aku bangun sendiri. Setahun paling kuat berapa sih? Ya paling kuat setahun. Secara ekonomi paling 3-4 cabang kita bisa bangun. Bener nggak? Iya. Paling mentok 3-4 cabang. Tapi dengan kita promosikan franchise, siapa yang mau beli franchise, yang mau mitra, ayo. Itu setahun bisa 50 malah. Tapi paling enggak kita awalnya kita udah bagusin nama dulu. Jadi internalnya, manajemennya, adminnya itu udah bagus duluan. Kita udah paham sistemnya, udah gampang. Sebenarnya kalau udah tahu satu cara, tinggal copy paste doang. Ya sama kayak teman-teman ya, kayak teman-teman tahu ya, teman-teman semua penonton di sini makan di warteg nih ya. Ya sebenarnya itu bukan bukan dia yang punya. Investor di belakang layar semua. Ya salah satu investor kayak kita bilang investor warteg paling gede, mungkin kalian tahu semua, Bapak Yusuf Hamka, tahu kan? Iya. Nah itu Bapak Yusuf Hamka itu ratusan warteg loh. Lu bener-bener dari nol tuh nggak ada minjem duit ke bank atau dibantu? Nggak ada. Satu lagi, aku alhamdulillah ya, dari dulu itu aku paling anti loh sama bank, kecuali nabung ya. Aku sepuruk-sepuruknya, separah-separahnya, jangan sampai lah, karena aku udah ngucap ke istri, jangan pernah berhubungan dengan bank, kecuali kalau kita nabung atau simpan uang, itu nggak masalah. Karena kita gini, bukan kita nggak mau pinjam uang ya, karena kita tahu kondisi usaha, ekonomi, rezeki kita tuh nggak pernah tentu, benar nggak, Bang Wijaya? Iya benar. Mungkin hari ini, mungkin tahun ini kita di atas, oke lah kita sanggup bayar. Kita nggak tahu tahun berikutnya. Di saat tahun berikutnya kita terpuruk, mau bayar pakai apa? Coba bank itu nggak pernah mau tahu ya. Lu ada duit nggak ada duit, lu harus bayar. Lu udah ada cicilan. Nah itu yang saya takutin. Semalam itu juga kita bahas, Bang. Aku, Nick, dan beberapa teman lain masalah hutang piutang ini memang sempat kita bahas semalam. Memang ada yang punya prinsip kalau lu nggak punya hutang lu nggak semangat gitu. Ada yang berprinsip seperti itu, ada yang punya pandangan seperti itu ya. Tapi ada juga yang ya lebih, gue meskipun nggak punya apa-apa tapi gue lebih ngelihat ketenangan gitu. Kayak ngelakuin apa-apa tuh kayak nggak ada beban gitu loh, tenang gitu loh. Itu juga ada. Tenang banget. Habis itu gini, oke, kalau kalian, misalkan kalian masih bujang, mungkin kalian kuat. Misalkan contohnya gini, kalian berutang, kalian nggak sanggup bayar, mungkin kalian masih sanggup lah dicari-cari. Tapi di saat kalian berkeluarga, oke, kalian kuat, istri kalian kuat nggak? Karena utang itu bisa merusak rumah tangga juga. Karena kalau istri sama suami itu beda. Kalau kayak kita suami, kayak kita pria, kita kuat mungkin slow aja, nggak baperan. Mau dia datang pun besok bos, besok bayar, gua bayar besok. Kalau istri nggak bisa, eder dia. Ujung-ujungnya pasti nanti kayak gini di rumah tangga. Pertengkaran juga kan banyak nih, kayak ada pertengkaran kecil, sedang, besar. Api itu kan kita kecilin dulu ya, lama-lama udah gede. Dan
Karena gini, usaha itu kalau kepala kalian sehat, aku yakin pasti jalan terus. Tapi kalau udah pikiran kalian, hati kalian, tenaga kalian diganggu terus sama cicilan, udah down, pasti kalian Buntu ya. hancur, di situ hancur kan. Yang 100 cabang usaha lo sekarang ini tuh kebanyakan di ayam bakar ya berarti ya. Dia yang bakar, benar. Karena memang kita Nasi Padang belum ada franchise-nya gitu. nasi padang baru 9. Kalau Itu nasi padang kita lebih banyak di offline atau online penjualannya? kalau untuk Secara keseluruhan. jadi gini, Kuliner dia. Usaha kuliner teman-teman. ya, jadi gini, kalau untuk nasi padang sama warteg udah pasti offline, makan di tempat dong. Indies. Jadi online-nya agak kecil, tapi kalau untuk ayam bakar itu online-nya yang gede. Karena sistem ayam bakar kita itu bukan kayak pecel lele yang mangkal di. Berarti lo tanpa modal itu berarti lo memulainya di online berarti ya? Enggak juga, offline. Offline. Online itu kan baru nih. Online itu kan baru mungkin sekitar orang tahu itu setelah, bisa dibilang setelah COVID ini, lepas COVID lah. Itu mulai. Sedangkan kita kan awalnya 2013 belum ada apa-apa itu. Belum online, mungkin belum kayak sekarang lah ya. Hai host, ini Imut. Keren ya guys Hostnya ya. Ini Imut. pelajaran buat kita juga ya teman-teman ya. Udah hampir 100 cabang ayam bakar di Jakarta. Ada di luar Jakarta nggak? Siap dukung untuk Di Bandung. Oh di kali Bandung. lebih kuat. Ya guys. Ya Jabodetabek sama Bandung. Ya mungkin teman-teman mau ada yang ditanyain gimana bisnis gitu kan, gimana boleh di typing, boleh ditanya sama Pak B ini. Karena beliau Jangan Pak ya, panggil aja abang. abang jantan. Kakak juga nggak apa-apa kakak. Jantan. Ini teman-teman sebenarnya ini gara-gara terlalu banyak mikirin ini Mau masuk. buku laporan. Itu bawaan lahir kalau itu ya bang. Enggak, di sininya habis tapi di belakangnya panjang loh. Gak mau bawa jalan di Singapura, jauh amat Singapura. Boleh. Kita terima kok sampai Malaysia, Thailand kita terima kok. Berarti lo fokus di keuangannya aja, istri lo yang ngelola makanannya gitu. Istri mah cuma masak doang, dia senengnya masak sama jalan sama ke pasar doang. Ke pasar. Masih ragu Enggak, mau enggak. usaha. Ya itu tadi abangnya bilang nggak usah ragu kan katanya. Bener, nggak usah ragu, langsung gas aja. Langsung gas. Iya, tapi semua harus ada pertimbangan teman-teman ya. Jangan langsung gas juga kalau. Iya. Nggak usah pertimbangan. Ada Tanti. Langsung jalanin. Tanti. Masalahnya bang, di saat kondisi seperti ini nih ya. Tadi malam tuh sempat ngobrol nih ya, masalah kayak gini. Jadi untuk saat ini dengan kondisi yang tidak menentu, dengan kondisi yang naik turun gitu loh bang. Jadi orang untuk mengeluarkan modal, apalagi nggak sedikit tuh seperti mikir. Kayak aku sendiri pun sebenarnya mikir bang, kalau untuk ngeluarin modal besar untuk saat ini ya. Karena tahu sendiri kan keadaan kayak ini kayak nggak menentu gitu loh. Bener. Iya kan, itu pasti pertimbangannya juga banyak lah. Itu menurut abang dari sudut pandang abang sendiri, itu kita menyikapinya harus gimana nih, biar kita tetap harus berani gitu loh. Ya jangan, kalau menurutku jangan modal nekat kalau menurutku. Jadi semua itu tetap harus ada perhitungannya kalau menurutku ya gitu. Tapi kadang-kadang kayak abang tadi kan bilang, ya udah jalanin aja, nekat aja gitu loh. Nah itu tuh Makanya- dari sudut pandang mana nih abang bisa ngeliat seperti itu gitu loh. Lilit. Makanya gini teman-teman, kayak tadi aku bilang ya,
pertama memang kalian harus punya mental. Kedua ya sharing-sharing lah, sharing-sharing. Kalau kalian punya temen deh, kalian punya temen nih yang punya bisnis atau usaha, kalian sharing-sharing, jangan tanya enaknya, tanya susahnya. Ya, karena dia pasti cerita yang enak-enak. Ya sama kayak yang gabung sama aku pribadi ya, kan nggak semuanya enak, pasti ada juga yang bangkrut, pasti ada yang bangkrut. Sebenarnya yang bikin bangkrut itu cuma satu, bukan kesalahan brand, bukan kesalahan aku, kesalahan dari kalian sendiri. Karena semangat mental kalian, kepala kalian, hati kalian nggak ada di usaha itu. Kayak Sinik misalkan, tak suruh dorong gerobak bakso, sekarang mana mau dia. Tapi kalau gue ceritain, temen gue dorong gerobak bakso, rumahnya udah 2 lantai, pasti kaget kalian. Iya. Berarti intinya gini ya bang ya. Berarti intinya tuh kita jangan terlalu muluk-muluk dulu ya kan. Bener, proses. Yang ada tuh dimanfaatin gitu ya. Yang ada aja dimanfaatin gitu ya. Habis itu yang pertama memang harus punya mental dulu. Karena kalau orang punya mental berarti udah siap dengan kondisi apapun. Setelah punya mental memang benar, jangan asal nekat. Paling enggak kalian sering sharing-sharing, kalian tanya-tanya, nggak usah pernah. Jadi kalian semakin kalian banyak bertanya, gue yakin setelah kalian bertanya jangan kalian diem, berusaha kerjain ya, langsung kerjain. Ya sama kayak kalian kalau kalian bekerja sama orang, misalkan seorang marketing menawarkan produk, kalau kalian diem aja, gue yakin produk itu nggak akan terjual. Dan kalian coba bayangin, di saat kalian kerja sama orang, di perusahaan orang, kenapa kalian semangat? Kenapa kalian semangat jualin produk-produk dia? Di saat kalian yang usaha sendiri, kenapa malah melepem gitu? Kenapa nggak kayak waktu kalian kerja sama orang? Iya, kadang-kadang seperti itu memang. Bener, pasti seperti itu. Ketika kita kerja sama orang tuh semangat ya, kayak semangat. Gua gitu. yakin. Tapi ketika kerja sendiri, punya usaha sendiri kayak malah kayak ragu-ragu, bingung gitu kan ya. Bener sekali Bang Wijaya. Itu setelah aku telusuri kenapa bang? Karena dia nggak mikir rugi nggaknya. Ketika kita kerja sama seseorang, setelah aku pikir-pikir itu kita kayak nggak punya beban. Jadi mau rugi kayak mau nggak itu urusan lo, yang penting gue digaji gitu. Tapi ketika kita punya usaha sendiri kan, itu kan duit kita ya, kita sayang-sayang gitu. Ini kalau habis gimana ya? Ini yang mungkin banyak pertimbangannya di situ kemungkinan gitu. Nah itu mental. Kuncinya di situ ya, mental ya berarti. Iya. Nick, ini 18 plus Nick. Iya. Ya aman ngerokok aja bang. Boleh. Oke lah, udah dapat poinnya sih sebenarnya, memang benar sih. Ketika beban itu dijadikan beban, dia kan nggak akan bisa melangkah gitu ya. Iya. Padahal gue yakin anak-anak muda sekarang kan beda sama. Kalau gue lihat ya, kalau kayak kita dulu anak-anak kita ini kan generasi 90-an ya. Sebenarnya kita ini otaknya masih kalah sama anak-anak sekarang. Tapi kami mental kerja kerasnya boleh diadu. Anak sekarang mungkin sedikit kecolek pasti nangis. Kalau anak dulu mah santai aja. Iya. Bedanya di situ. Iya. Cuma anak sekarang menangnya mereka inovasinya keren-keren. Inovasi itu akui. Inovasi mereka. Kita harus salut lah sama mereka ya. Tapping yang mana nggak bening? Habis itu satu lagi Bang Wijaya, kita harus ikutin inovasi itu. Harus ikutin inovasi yang ikuti perkembangan zaman lah ya. Perkembangan zaman benar. Jangan kolot ya. Bener. Habis itu nggak usah 3 kali bening typing. Tapping yang mana? Coba diulang lagi, tappingnya yang mana coba? Tappingnya yang mana? Tappingnya Teman-teman kalau tappingnya nggak kebaca itu bisa diulang ya. Mungkin yang kecil dan kembangkan sambil jalan.
benar. Aman di Lampung, bebas. Bukan bertanya. Iya. Nanti lihat Bang Mik sama Bang Wijaya di penonton ini. Ganteng-ganteng, bening-bening katanya. Enggak juga. Tumben nih bang penontonnya. Ini mungkin udah pada ngantuk kali ya. Iya biasanya kan pagi nih. Aku aja kaget pas aku scroll lah. Oh nih malam-malam ada ini. Ya kalau Jumat memang kita malam bang. Jumat sama Ini Minggu malam. jatah jam segini ini jatah live-nya aku nih. Kalau jam segini. Di sini live lah. Makasih ya, udah mampir. Poinnya sih aku udah dapat bang. Itu tadi ya, maksudnya ketika beban dijadikan beban tuh kita nggak akan bisa melangkah gitu ya. Udah pasti. Ya. Oke. Gue dapat. Iya. Dapat kan? Iya. Dapat. Gue dapat. kasih. Ya karena itu Oh, tadi ini- bener Udah dapat. bener sih. Kalau kita kerja sama orang, kenapa kita nggak jadi beban tuh ya karena itu bukan punya. Jadi ketika kita punya usaha sendiri ya udah nggak usah jadiin beban. Anggap aja itu kita kerja sama orang, kerja sekeras-kerasnya kan gitu ya. Tepat sekali, betul sekali. Oke, thank you banget Bang. Gue udah agak sedikit kebuka nih. Karena jujur ya kalau ngomongin bisnis gue ngeblank asli. Ngeblank tuh dalam artian gue pernah gue pernah ngejalanin juga gitu loh. Gue tuh kalau bisnis itu prinsipnya gini. Dulu ya. Bukan kayak gini tadi. Jadi pikiran gue waktu itu gimana caranya cari cuan sebanyak-banyaknya. Lin. Itu prinsip gue dulu. Gimana caranya gue modal, misalnya hitung-hitungannya modal 10.000, gue harus bisa 2-3 kali lipat dapatnya. Ternyata setelah gue kesini itu kayak keliru bang menurut gue. Jadi yang dicari dalam bisnis itu sebenarnya bukan modal sebanyak-banyaknya, tapi nama dulu yang dikembangin, baru nanti semua itu akan ngikut gitu loh. Iya. Kayak tadi aku bilang, kalau kalian mau buka usaha, kalian cari nama dulu. Ya sama kayak Nick, kasus Nick ini, main TikTok, live TikTok. Yang dicari apa coba? Kepopuleran, bener nggak nih? Iya.